Bahasa, selamat datang di kanal YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kembali lagi bersama saya Zahra Aziza yang akan menemani kalian pada video kali ini. Sahabat bahasa, tahukah Anda bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan secara resmi program Merdeka Belajar episode ke-17 tentang revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi bahasa daerah ini sangat penting dilakukan, mengingat dari 718 bahasa daerah di Indonesia, ada yang terancam punah bahkan berstatus kritis. Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Balai Bahasa Provinsi Bali melakukan pelatihan revitalisasi bahasa daerah bagi para guru. Seperti apa komentar peserta pada kegiatan ini? Yuk simak video berikut ini. Revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan salah satu dari program pelindungan bahasa daerah yang bertujuan untuk menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari. Revitalisasi bahasa daerah dapat dilaksanakan dengan berbasis sekolah, komunitas, dan keluarga. Revitalisasi bahasa daerah memiliki tujuan untuk menjadikan penutur muda aktif berbahasa daerah dan mempelajari bahasa daerah dengan menyenangkan. Selanjutnya, menjaga kelangsungan hidup bahasa dan sastra daerah dengan penuh sukacita. Ketiga, menciptakan ruang kreativitas dan kemerdekaan untuk mempertahankan bahasa daerah. Dan menemukan fungsi dan ranah baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah. Revitalisasi bahasa daerah Bali termasuk kategori model A dengan karakteristik meliputi daya hidup bahasanya masih aman, jumlah penutur masih banyak, masih digunakan sebagai bahasa yang dominan di daerah Bali, dengan pendekatan pewarisan dilakukan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah, serta pembelajaran dilakukan secara integratif, kontekstual, dan adaptif. Pertama, Pak Gubernur punya komitmen yang sangat kuat, sesuai dengan visi-misi beliau, namun satu kritik pokok Bali, tadi sudah dijelaskan dalam sambutannya Pak Gubernur ya. Kemudian dukungan fenomena bagaimana kita menyelamatkan bahasa ibu ini, bahasa daerah, sastra aksara Bali. Pak Gubernur mengeluarkan peraturan gubernur nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa. Di seluruh kantor, instansi pemerintah, swasta, sekolah, jalan, pura, tempat ibadah, dan sebagainya wajib menggunakan aksara Bali, Pak. Jadi ada huruf Balinya baru ya, termasuk di bandara juga. Nah itu menunjukkan bahwa komitmen kita Pak Gubernur terhadap pelestarian aksara sastra dan terkait dengan revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa ini merupakan langkah yang sangat penting dan yang memang sangat luar biasa, yang perlu kita apresiasi bersama bahwa langkah ini adalah langkah yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama oleh guru-guru. Jadi dengan melibatkan guru-guru dalam kegiatan ini, jadi mereka nanti yang akan mengimbaskan kepada peserta didik, kemudian nantinya akan diimbaskan di keluarga, kemudian juga masyarakat. Tentunya revitalisasi ini tidak bisa hanya dari sekolah, kemudian dari keluarga dan dari masyarakat, jadi semua harus terlibat. Nah, langkah ini nantinya akan mengarah kepada perhatian pemerintah terhadap pelestarian bahasa Bali, dan tentunya nanti langkah ini tidak hanya sampai di sini. Jadi diharapkan langkah ini berlanjut
dan untuk melestarikan bahasa Bali, dan kemudian tentunya dalam pembelajaran adalah bagaimana bahasa Bali itu untuk meningkatkan karakter siswa. Pelajaran bahasa daerah itu di sekolah adalah sebagai muatan lokal yang sudah dilaksanakan oleh satuan pendidikan, khususnya di pendidikan dasar. Ya. Ada upaya khusus untuk meningkatkan motivasi seperti lomba-lomba dan sebagainya itu ada? Jelas di sekolah itu jelas ada peningkatan untuk melaksanakan lomba-lomba yang sudah menurut pengamatan saya yang sudah dilaksanakan seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti lomba bercerita, bernyanyi bahasa Bali, itu sudah. Tetapi yang belum mungkin di sini perlu juga dikembangkan, yaitu kalau bisa ada pengembangannya, itu adanya pentas kayak gitu lebih bagus kayaknya, juga yang pentas rutin seperti pentas budaya khusus untuk bahasa Bali itu lebih bagus. Tetapi kalau untuk menulis bahasa Balinya itu kayaknya kalau menurut pengamatan saya di lapangan itu masih udah langka banget. Langka dia. Ya. Apa upaya dari pemerintah untuk mengatasi kelangkaan? Ya, upayanya itu mungkin untuk dengan diadakan revitalisasi ini kan adanya pembaharuan, jadi ada tambahan pengetahuan terhadap pendidik, itu guru khususnya, itu bagus banget gitu. Di sekolah kami karena sudah diatur juga dalam Pergub, jadi memang di jenjang pendidikan dasar dan menengah khususnya di SMP itu wajib untuk di Bali ada muatan lokal. Muatan lokalnya adalah bahasa daerah Bali. Bagaimana antusias peserta didik dalam mempelajari bahasa? Untuk antusias peserta didik, kalau dilihat memang di zaman sekarang ini sebenarnya pembelajaran bahasa Bali itu bisa lebih menarik, apalagi di era seperti sekarang ini banyak sekali media yang dekat dengan peserta didik, yang kekinian, yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh guru untuk mengajar bahasa Bali. Kalau memang itu bisa dimanfaatkan dengan optimal oleh guru, saya yakin peserta didik itu sangat antusias untuk belajar bahasa Bali, apalagi di kota. Apa tantangan terbesar Ibu dalam mengajarkan bahasa Bali? Tantangan terbesar dalam mengajarkan bahasa Bali, mungkin setiap guru memiliki tantangan yang berbeda. Kalau saya pribadi, tantangan besarnya ya saya untuk siswa yang saya ajarkan itu sifatnya heterogen, tidak hanya dari Bali saja, tetapi banyak juga yang dari luar Bali sekolah di Bali. Jadi itu tantangannya. Jadi gimana nanti saya harus bisa sebagai guru kan juga memfasilitasi mereka, tidak hanya orang Bali saja, tetapi juga bagaimana caranya saya harus bisa memotivasi yang dari luar Bali itu supaya termotivasi dan senang belajar bahasa Bali. Senanglah dulu belajar bahasa Bali. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat. Kalau kalian menyukai video ini, klik tombol suka. Dan jangan lupa untuk berlangganan ke kanal YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sampai jumpa!